Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai perwakilan dari kelompok 3 ingin mempresentasikan materi sosiologi yang telah kami buat tentang perbedaan, kesetaraan, dan harmoni sosial. Sebelumnya perkenalkan kelompok kami, yaitu ada Dea Siti sebagai pemateri, Rahma Salsabila sebagai editing PowerPoint, Syifa Fariha sebagai editing video, dan saya sendiri Meida Nurjaman sebagai pengisi audio. Yang pertama, perbedaan sosial. A. Struktur sosial. Pengertian struktur sosial menurut para ahli. Menurut Talcott Parsons, struktur sosial adalah ketertarikan antar manusia. Menurut James Samuel Coleman, struktur sosial adalah pola hubungan antar manusia dan antar kelompok manusia. Menurut Sorjono Sukanto, struktur sosial adalah hubungan timbal balik antara posisi-posisi sosial dan antara peranan-peranan sosial. Kesimpulannya, struktur sosial adalah keseluruhan jalinan antara unsur-unsur sosial yang pokok, yaitu kaidah-kaidah sosial, lembaga-lembaga sosial, kelompok-kelompok sosial, dan lapisan-lapisan sosial. Ciri struktur sosial. Yang pertama, mengacu pada hubungan-hubungan sosial yang pokok. Yang kedua, mencakup semua hubungan sosial antar individu pada saat tertentu. Yang ketiga, meliputi seluruh kebudayaan dalam masyarakat. Dan yang keempat, struktur sosial merupakan tahapan perubahan dan perkembangan. Fungsi struktur sosial. Yang pertama, struktur sosial sebagai instrumen masyarakat yang berperan sebagai penyelenggara dalam penataan kehidupan secara menyeluruh dalam setiap aspek kehidupan. Yang kedua, struktur sosial berfungsi sebagai rantai sistem yang menghubungkan setiap aspek yang ada dalam kehidupan sehingga kehidupan terasa lebih harmonis dan juga teratur. Yang ketiga, struktur sosial berfungsi sebagai ciri ataupun karakteristik dari suatu kelompok masyarakat. Dalam hal ini, struktur sosial membuat sekelompok masyarakat. Bentuk struktur sosial. Menurut Nasikun, dalam konteks Indonesia, struktur sosial dapat dilihat secara horizontal dan vertikal. 1. Secara horizontal, struktur sosial ditandai dengan adanya kesatuan sosial berdasarkan perbedaan suku bangsa, agama, dan adat. 2. Secara vertikal, struktur sosial ditandai dengan adanya kesatuan sosial berdasarkan perbedaan lapisan sosial. Dalam banyak literatur, struktur sosial horizontal disebut diferensiasi sosial, sedangkan struktur sosial secara vertikal disebut stratifikasi sosial. Pengertian diferensiasi sosial. Diferensiasi sosial adalah pengelompokan masyarakat secara horizontal atau sederajat, misalnya profesi, jenis kelamin, agama, dan ras. Dalam masyarakat majemuk atau plural society, pengelompokan horizontal yang didasarkan pada perbedaan ras, etnis, suku bangsa, klan, dan agama disebut dengan istilah kemajemukan sosial. Pengelompokan berdasarkan perbedaan profesi dan jenis kelamin disebut heterogenitas sosial. Kemajemukan sosial ditandai dengan adanya perbedaan berdasarkan ciri fisik, ciri sosial, dan ciri budaya. Bentuk diferensiasi sosial. Beberapa bentuk diferensiasi sosial diantaranya adalah: yang pertama, diferensiasi ras. Ras adalah kelompok manusia yang memiliki ciri-ciri fisik bawaan yang sama. Menurut Ralph Linton, secara garis besar, manusia dibagi dalam 3 kelompok ras utama, yaitu ras Mongoloid, ras Negroid, dan ras Kaukasoid. Yang kedua, diferensiasi suku bangsa. Suku bangsa merupakan hasil dari sistem kekerabatan yang lebih luas. Masyarakat dalam sistem kekerabatan ini tetap percaya bahwa mereka memiliki ikatan darah dan berasal dari nenek moyang yang sama. Yang ketiga, diferensiasi klan. Klan sering juga disebut kerabat, keluarga besar, atau keluarga luas, extended family. Dalam masyarakat Indonesia, terdapat 2 bentuk klan utama, yakni klan atas dasar garis keturunan ibu atau matrilinear dan atas dasar garis keturunan ayah atau patrilineal. Yang keempat, diferensiasi agama, menekankan pada kesetaraan dan keharmonisan hubungan antar agama. Yang kelima, diferensiasi jenis kelamin, menekankan pada kesetaraan gender di mana laki-laki dan perempuan memiliki kedudukan dan kesempatan yang sama. Kemudian yang kelima, diferensiasi profesi, pengelompokan masyarakat didasarkan pada jenis pekerjaan atau profesi. Stratifikasi sosial. Di sini,
Saya akan membahas tentang pengertian stratifikasi, faktor penyebab, dasar stratifikasi sosial dalam masyarakat, sifat stratifikasi sosial, fungsi dan wujudnya. Pengertian stratifikasi sosial menurut para ahli. Menurut Max Weber, yaitu penggolongan orang-orang yang termasuk dalam suatu sistem sosial tertentu ke dalam lapisan-lapisan hierarki menurut dimensi kekuasaan, hak istimewa, dan prestis. Menurut Pritim A. Sorkin, yaitu pembedaan penduduk atau masyarakat ke dalam kelas-kelas yang tersusun secara bertingkat. Menurut Surjono Sukanto, menurutnya, stratifikasi sosial ialah pembedaan posisi seseorang atau kelompok dalam kedudukan yang berbeda-beda secara vertikal. Faktor penyebab stratifikasi sosial. Stratifikasi sosial muncul dengan sendirinya sebagai akibat dari proses yang terjadi dalam masyarakat. Faktor-faktor penyebabnya adalah kemampuan atau kepandaian, umur, fisik, jenis kelamin, sifat keaslian keanggotaan masyarakat, dan harta benda. Dalam perkembangan selanjutnya, stratifikasi sosial sengaja dibentuk sebagai subsistem sosial untuk mewujudkan tujuan tertentu. Beberapa kondisi umum yang mendorong terciptanya stratifikasi sosial dalam masyarakat menurut Willa Huki adalah sebagai berikut. Yang pertama, perbedaan ras dan budaya. Yang kedua, pembagian tugas yang terspesialisasi. Dan yang ketiga, kelangkaan. Dasar stratifikasi sosial dalam masyarakat yaitu kekayaan, kekuasaan, keturunan, pendidikan, status atau kedudukan, peran atau roke. Sifat stratifikasi sosial. Yang pertama, stratifikasi sosial tertutup adalah bentuk stratifikasi yang anggota dari setiap stratanya sulit melakukan mobilitas vertikal. Karenanya, stratifikasi sosial jenis ini bersifat diskriminatif. Contohnya, sistem kasta, masyarakat rasialis, dan masyarakat feodal. Yang kedua, stratifikasi sosial terbuka, bersifat demokratis. Kemungkinan mobilitas sangat besar, maksudnya setiap anggota strata dapat bebas berpindah strata sosial, baik vertikal maupun horizontal. Walaupun kenyataannya, mobilitas harus melalui perjuangan berat, kemungkinan untuk berpindah strata selalu ada, contoh dokter, pengusaha, atau guru. Yang ketiga, stratifikasi sosial campuran, merupakan kombinasi antara stratifikasi sosial tertutup dan terbuka. Misal, seseorang yang memiliki kasta Brahmana di Bali pindah ke Jakarta. Fungsi dan wujud stratifikasi sosial. 1. Distribusi hak-hak istimewa yang objektif. 2. Menjadi sistem pertanggaan pada strata yang berhubungan dengan kewibawaan dan penghargaan. 3. Kriteria sistem pertentangan dan persaingan. Perwujudan dari stratifikasi sosial adalah kelas-kelas sosial. Hal ini dapat kita lihat dari segi ekonomi, sosial, dan politik. Berikut adalah wujud kelas-kelas sosial. 1. Ekonomi. Pembagian kelas dalam masyarakat dari segi ekonomi akan membedakan masyarakat atas kepemilikan harta. Kelas atas terdiri dari kelompok orang-orang kaya. Kelas menengah terdiri dari kelompok orang-orang yang berkecukupan. Kelas bawah terdiri dari kelompok orang miskin. 2. Sosial. Merupakan sistem penggolongan masyarakat menurut status. Umumnya, nilai status seseorang dalam masyarakat diukur dari prestis atau gengsi. Contohnya, orang lebih memilih menjadi pegawai meski gajinya kecil daripada jadi tukang. Pelapisan secara sosial dapat pula dilihat dari pembagian kasta di Bali. 3. Politik. Pelampiasan masyarakat didasarkan pada wewenang atau kekuasaan. Makin besar wewenang atau kekuasaan seseorang, makin tinggi lapisan sosialnya. Pejabat eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Pembagian jenis ini terlihat pula pada hierarki militer. Kesetaraan sosial. Kesetaraan sosial adalah tata politik sosial di mana semua orang yang berada dalam suatu masyarakat atau kelompok tertentu memiliki status yang sama. Kesetaraan mencangkup hak yang sama di bawah hukum, merasakan keamanan, memperoleh hak suara, memiliki kebebasan dalam berbicara, dan hak lainnya yang sifatnya personal. Adapun kategori kesetaraan sosial ini dibedakan menjadi 5, yaitu hakikat politik, yaitu kesetaraan dalam bidang pembangunan. Hakikat ekonomi, yaitu kesetaraan dalam pembagian sumber daya yang dilakukan secara adil. Hakikat sosial yaitu kesetaraan dengan tidak adanya dominasi oleh pihak tertentu. Hakikat moral yaitu kesetaraan dengan memiliki nilai yang sama. Hakikat hukum yaitu
kesamaan di hadapan hukum. Harmoni sosial, sesuatu yang sesuai dengan keinginan masyarakat umum seperti keadaan tertib, teratur, aman, dan nyaman dapat disebut sebagai suatu kehidupan yang penuh harmoni. Harmoni sosial adalah kondisi di mana individu hidup sejalan dan serasi dengan tujuan masyarakatnya. Harmoni sosial juga terjadi dalam masyarakat yang ditandai dengan solidaritas. Secara etimologis, solidaritas adalah kekompakan atau kesetiakawanan. Kata solidaritas menggambarkan keadaan hubungan antara individu dan kelompok yang berdasarkan pada perasaan moral dan kepercayaan yang dianut bersama. Kesetaraan dan harmoni sosial dalam masyarakat multikultural. Agar harmoni sosial terwujud dalam masyarakat, maka prinsip kesetaraan harus diterapkan di tengah-tengah diferensiasi dan stratifikasi sosial. Di tengah potensi konflik yang memungkinkan bagi bangsa kita, maka usaha untuk membentuk suatu masyarakat multikultural menjadi sangat penting. Secara sederhana, masyarakat multikultural dapat dimengerti sebagai masyarakat yang terdiri atas beragam kelompok sosial dengan sistem norma dan kebudayaan yang berbeda-beda. Masyarakat multikultural merupakan bentuk dari masyarakat modern yang anggotanya terdiri atas berbagai golongan, suku, etnis, ras, agama, dan budaya. Mereka hidup bersama dalam wilayah lokal maupun nasional. Bahkan, mereka juga berhubungan dengan masyarakat internasional, baik secara langsung maupun tidak langsung. Sekian dari presentasi materi kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaklumi dan mohon dimaafi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.